Kita dahului dulu dengan doa ya. Yuk kita kelas, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang ibu guru akan absen. Dengarkan namanya ya. Ya, Bu. Ya. Alvin, Hadir, Bu. Andika, Hadir, Bu. Afgan, ya semua. Ya, nah sekarang ya ibu guru beri kesempatan pada kalian untuk membaca ya buku bacaan selama 5 menit. Ayo silakan dibaca bukunya. Ya gimana ya? Bagus bisa bacanya? Siapa di antara kalian yang pernah ikut ayahnya pergi ke kebun? Oh iya bagus. Apa yang kalian lakukan di sana? Oh iya. Menanam kedelai, menanam jagung. Ya, bagus ya. Nah kalau jagung itu apa yang ditanam? Oke, bagus ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama ya, setelah membaca teks bacaan ya, kalian mampu menemukan ide pokok dari teks bacaan tersebut ya, dan menuangkannya dalam bentuk diagram. Yang kedua ya, setelah mengamati bagian-bagian guna ya, kalian mampu menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang ketiga ya, setelah membaca teks tentang kehidupan sosial budaya negara Asia ya, kalian mampu mendeskripsikan kehidupan sosial budaya negara Asia tersebut ya, dan kemudian ya menuliskan perbedaan ya kehidupan sosial budaya negara Asia tersebut, dan kemudian menuangkannya dalam bentuk diagram. Oke. Nah, bagaimana Nana? Apa sudah siap belajar? Nah, supaya semangat, ayo kita tepuk semangat dulu yuk. Mana? Tepuk semangat. Depan ya, ibu guru akan tampilkan gambar. Ya, coba nih, perhatikan depan. Ada gambar-gambar apa ini? Manusia, hewan, dan Tuhan. Coba bertanya, apa nama Tuhan? Kalau Sari? Dapat menjadikan sumber oksigen. Ya, bagus. Lagi? Oh, Sebagai sumber makanan. ya, bagus ya. Jadi, sampah sumber itu ya sebagai sumber oksigen ya. Dan juga sebagai sumber makanan. Ibu guru minta ya kalian untuk membaca ya teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak yang ada di buku kalian ya. Ayo silakan dibaca, ibu guru berikan waktu ya selama 5 menit. Ya, gimana? Sudah bisa dibaca? Nah, sekarang perhatikan ibu guru di depan ya. Ibu menjelaskan buku ini mengenai ide pokok ya. Nah, ibu guru mau tanya, masih ingat apa itu ide pokok? Saya, Bu. Ya, coba mundur, apa itu ide pokok? Tulisan utama dalam setiap paragraf. Ya, ide pokok ya atau gagasan utama ya adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Ya. Berdasarkan tentang kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi berapa? Saya, Bu. Oh, tunggu coba. 3. Ya, 1. Paragraf deduktif, Ya. paragraf induktif, Ya. paragraf campuran. Ya, bagus. Kalau paragraf deduktif apa itu? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya, bagus. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya, bagus. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir Ya, paragraf. bagus. Betul ya. Cara menemukan ide pokok yang pertama membaca dengan seksama. Yang kedua pisahkan kalimat utama dengan kalimat campur. Jadi kalian sudah cukup paham ya? Ya, oke sekarang ya ibu guru minta ya kalian untuk mengerjakan ini ya SKPD ya. Mana sudah selesai ya?
bagaimana jagung berkembang biak. Ya, jagung itu berkembang biak secara apa? Generatif. Apa itu perkembang biakan secara generatif? Jadi Pak Sari? Berkembang biakan secara generatif adalah perkembang biakan secara kawin atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, bagus itu ya. Jadi perkembang biakan generatif ya adalah perkembang biakan secara kawin atau peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif? Saya Bu. Ya, terus? Rambutan. Saya Bu. Tadi siapa lagi? Durian. Durian, siapa lagi? Mangga. Mangga. Ya, bagus. Jadi itu tadi contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ya. Nah, ini ada lagi gambar sini ya. Ada jagung, ada kacang hijau ya. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu ya ditandai dia memiliki bunga. Sekarang perhatikan di depan ya. Ini ada bunga ya. Bunga apa ini? Bunga madu. Lengkap ya. Ini ada bagian-bagiannya. Nah, ini tangkai bunga. Nah, ini Kotak. bunga. Terus ini nih. Kotak. Sekarang ya, tugasnya kalian ya, ibu guru minta ya kalian untuk mencari ya bunga yang ada di sekitar sekolah ini ya di luar ya. Nah kemudian setelah itu kalian amati ya bagian-bagiannya dan setelah itu kalian jelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Dan gimana? Sudah dapat bunganya? Sudah dapat. Nanti tugasnya dikerjakan di KPD ya. Ya, Bu. KPD-nya. Nah sekarang coba ibu guru minta kelompok tiga ya presentasikan di depan ya diskusinya. Ayo silakan. Perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ya, sekarang perhatikan ibu di depan ya. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses Penyerbukan. Penyerbukan itu yaitu proses ya jatuhnya ya serbuk sari Kepala putih. kepala Putih. Nah, sekarang ya, silakan tunggu hasil pekerjaannya. Nah, ini ada gambar ya di depan diperhatikan gambar apa ini? Ada gambar bunga kembang sepatu dan ada gambar bunga Kamboja. Bunga kembang sepatu itu selain tumbuh di Indonesia juga tumbuh di Malaysia. Juga bunga Kamboja ya selain tumbuh di Indonesia juga tumbuh di Laos ya. Nah ini disebabkan karena ya negara ini memiliki persamaan dalam letak geografis ya. Selain itu juga mereka juga memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya. Nah atas dasar itulah ya negara-negara ini membentuk suatu organisasi ya yang dinamakan dengan ASEAN. Siapa yang tahu bentuk ASEAN? Saya Bu. Oh betul. Persatuan negara-negara di Asia Tenggara. Ya betul di ASEAN itu adalah persatuan ya negara-negara di Asia Tenggara. Nah sekarang ya ibu guru minta kalian untuk membaca ya teks ya yang ada di buku kalian ya mengenai kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Ayo silakan dibaca. Ya gimana apa sudah selesai dibaca? Bagus. Nah sekarang ibu guru minta kalian ya untuk memilih dua negara ASEAN ya. Kemudian kalian diskusikan kehidupan sosial budaya. Ayo siapa yang bisa? Saya Bu. Oh dulu coba. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dikenal dengan kampung anyar, maksudnya kampung terapung. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk. Ya oke bagus ya. Sekarang ya tugasnya kalian ya ibu guru minta kalian untuk ya menuliskan perbedaan kehidupan sosial budaya negara ASEAN ya dan nanti dituangkan dalam bentuk diagram ya tugasnya berdasarkan di KPD ya. Dibagikan yang gimana anak sudah selesai dikerjakan? Bagus ya. Baik silakan ibu. Oke Nana ya dari apa
kehidupan ekonomi negara ASEAN. Ya, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ya, kita tutup dalam doa. Yuk, kita silakan pimpin doa.